وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمده ونستعينه ونغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih memberikan kita kenikmatan sehingga kita pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama menuntut ilmu, saling belajar dan juga saling bertukar informasi, dan semoga menjadi amal jariah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang tahsinul Quran per huruf. Tahsin Al-Quran per huruf. Baik, tentang tahsin Al-Quran per huruf, di sini saya sudah menyediakan spreadsheet yang kita gunakan untuk belajar bersama-sama tahsin Al-Quran, supaya kita lebih memahami lebih detail terkait dengan bacaan Al-Quran per huruf ini. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tentu sudah belajar tentang makhraj huruf, makhrijul huruf. Dan di sini kita hari ini kita fokus pada terkait hukum tajwid di dalam membaca Al-Quran. Di sini ada alif lam, kemudian ada nun sukun, tanwin, kemudian ada iklab ya, iklab ini termasuk di dalam tajwid, ilmu tajwid. Baik, di dalam spreadsheet ini saya sudah memisahkan kata di dalam Al-Quran dengan per huruf. Seperti kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran terdapat sejumlah 77.400-an kata, sehingga kita memerlukan rumus sehingga otomatis untuk mendapatkan huruf kemudian dipisahkan dengan harokat, maka menggunakan rumus ini. Nah, dengan memecahkan seperti ini, memecahkan per huruf, pisah dengan harokat, kita bisa mengambil atau mengolahnya, misalnya ya, berhubungan dengan alif lam ta'rif, baik hukumnya secara alif lam syamsiah maupun alif lam qamariyah. Nah, seperti ini contohnya. Dengan sum product kita bisa mengambil karakteristik atau spesifikasi dari urutan huruf ini. Misalnya ini dengan sum product, maka akan terdeteksi bahwa yang mempunyai alif lam ini mendapatkan angka 1, ya, angka 1. Sehingga setelah kita jumlahkan di dalam Al-Quran terdapat 11.995 alif lam ta'rif.
Nah, beberapa di antaranya adalah alif lam jalalah ya, yang merupakan hukum tajwid yang berlaku untuk membaca lafaz Allah khusus ya. Adalah alif lam tapi untuk lafaz Allah ya. Sedangkan yang lainnya hukumnya ada asyamsyah dan al-qamariyah. Alif lam syamsyah. Sesuai dengan namanya ya, asyamsyah, maka ini alif la pembacaan tidak dibaca ya, langsung masuk ke huruf setelah alif lam. Al-qamariyah ya, maka alif lamnya dibaca. Nah, ini yang berwarna hijau ini adalah asyamsyah, jadi alif lamnya tidak dibaca. Kemudian yang berwarna biru ini alif lam qamariyah, sehingga tidak sehingga lamnya dibaca ya. Misalnya alhamdu ya, alhamdu, lamnya dibaca, kemudian masuk ke huruf berikutnya ha, alham, maka disebut sebagai alif lam qamariyah. Sedangkan alif lam syamsyah ya, asyamsyah, maka alif lamnya tidak dibaca, langsung masuk kepada huruf berikutnya. Di dalam mushaf biasanya sudah ada tanda tasjid, sehingga lebih mudah kita untuk membacanya ya, memahami. Bagaimana cara membacanya? Misalnya ini ya, Ar-Rahmani, 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 Ar-Rahimi, maka huruf lam tidak dibaca, langsung masuk kepada ra ya. Dan ada tanda biasanya tasjid ya. Ar-Rahman. Ar-Rahim bukan Ar-Rahman tetapi Ar-Rahman ya. Nah, hukumnya adalah alif lam syamsyah. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Ada ain. Dibaca, lamnya dibaca. Al-alamina. Al-alamina. Bukan ang-alamina, tapi kan ada tanda ya, ada tandanya sehingga mudah kita memberikan tanda kepada kita bagaimana cara membacanya dengan ada tanda sukun di lam. Al-alamin ya. Al-alamina. Nah, seperti itu. Jadi di dalam seperti sini sudah kita lebih mudah di dalam mencari contoh-contoh di dalam Al-Qur'an, bacaan-bacaan huruf yang dibaca dengan asyamsyah maupun al-qamariyah. Alif lam syamsyah maupun alif lam qamariyah. Nah, seperti tadi di dalam Al-Qur'an sudah dapat kita ambil 11 ribuan alif lam ta'rif ya. Baik itu yang dibaca syamsyah maupun qamariyah. Nah, ini bisa kita filter juga, filter by color ya. Kita cek ya, maaf ya, kita cek yang filter by color yang green. Nah, yang green berarti al-syamsyah. Kita dapat mendapatkan contoh-contoh alif lam syamsyah, yaitu yang lamnya tidak dibaca ya. Asyurata ya. Kemudian ada an-nas, an-nasi, kemudian
wassamai, ya, jadi seperti itu. Jadi hukum alif lam syamsiah. Sedangkan alif lam qamariyah, yang mana lamnya itu dibaca dengan sukun, ya. Misalnya ya, al maut, al maut, al mauti, al mauti, al mauti, ya. Bukan am maut tapi al maut. Jadi alif lam sebagai alif lam qamariyah, al qamariyah, ya. Lamnya dibaca, ya. Untuk memudah mengingatkan, al qamariyah, asy-syamsiyah, al qamariyah berarti lamnya diberikan tanda sukun. Al-fasiqin, ya. Al-fasiqin, ya. Nah, ini hamzah, ya, bertemu dengan al-arzi, al-arzi, ya. Al-khashirun, al-khashiruna, ya. Jadi seperti itu cara baca antara alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Jadi ini adalah manfaat dari kita memecahkan per huruf sehingga kita bisa mendapatkan data sehingga mudah kita olah. Nah, kemudian selanjutnya adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf. Nah, di dalam seperti sini masih kita menggunakan rumus yang dua kalimat, ya. Dua kalimat itu misalnya di dalam kalimat berikutnya, ya. Ini belum kita tambahkan rumus yang di dalam satu kata atau satu kalimat. Baik, kita ambil contoh, ya, terkait dengan hukum, ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini hukumnya sudah ikhfa, ya. Nah, ini dari mana? Dari VLOOKUP, VLOOKUP, ya. Ini ko. Ko itu bertemu dengan nun sukun, maka dibaca dengan ikhfa, ya. Ikhfa, ya. Ikhfa, maka kita dapat mendapatkan hukumnya ikhfa, ya, dengan dengung, ya. Misalnya, ya, min qablik, min qablik, ikhfa, ya. Untuk huruf yang lain yang dibaca ikhfa, ini sudah kita data di sini. Misalnya K itu juga ikhfa. Wa in kuntum. Nah, wa in kuntum. Nah, di sini ada dua hukum, ya. Ini di dalam sudah dua kalimat ini ada wa in kuntum. In ini juga ikhfa, sedangkan kuntum ini juga ikhfa. Nun sukun bertemu dengan ta, ya, ikhfa. Kemudian ada idgham, idgham bila gunnah, ya. Idgham bi gunnah itu menggunakan dengung. Idgham bila gunnah dibaca tidak dengan dengung, masuk, ya. Wa illam, wa illam. Nah, dengan bila gunnah, tidak dengan dengung. Nah, sedangkan yang dengan dengung ini dibaca may yufsidu, may yufsidu. Nah, seperti itu. Kita bisa memilah lagi khusus dengan,
yang bihunah atau ikfa ya. Ikfa. Nah, kita bisa memfokuskan ya. Fokus lagi misalnya yang ikfa yang khususnya ta ya. Kita bisa mendapatkan contoh di dalam Al-Quran yang ikfa yang dengan ta tetapi dengan dua kalimah ya, nun sukun, sa ya, maaf, dengan sa misalnya, min samaratin, min samaratihi wa man sakulat ya, seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan contoh-contoh dengan ja misalnya, berapa di contoh-contoh di dalam Al-Quran yang hukumnya adalah ikfa ya. Faman ja'ahu ya, seperti itu. Jadi jumlahnya 52 ya. Nun sukun bertemu dengan ja jumlahnya 52 tetapi dengan dua kalimah ya. Di dalam satu kata belum kita filter ya. Ini masih dua kata ya dengan kata berikutnya ya. Baik, itu adalah hukum nun sukun. Sekarang tanwin ya. Nah, kita bisa mendapatkan huruf terakhir ya, harokat terakhir dari kata, dan kita sudah bisa memfilternya. Jadi kata di dalam Al-Quran, kalimahnya itu kalimah yang berakhiran dengan tanwin sejumlah 5.482 berakhir dengan tanwin. Baik itu kasratain, dhammatain maupun fathatain ya. Nah, seperti itu. Sawa'un 'alaihim, sawa'un 'alaihim. Ini ikfa ya. Maaf, nanti kita akan cek lagi rumusnya, masih ada beberapa yang error ya. Ini padahal sudah benar ya. VLOOKUP ini hamzah, tajwid ini VLOOKUP. Nah, nanti kita akan cek lagi. Ain ya, fa seperti ini. Tanwin yang bertemu dengan huruf berikutnya ya. Di kata yang lain ya. Fahum, nah, ikfa ya, ketemu dengan fa. Seperti itu kita bisa juga memfilter bahwa tanwin bertemu dengan huruf apa saja. Misalnya dengan tanwin bertemu dengan huruf da ya. Ada enggak ya? Sudah. Ya, ini 15 tanwin yang bertemu dengan da kata berikutnya. Fit ya. Kin wa nun daniyah ya. Walikullin darajat. Walikullin darajat. Nah, ini adalah ikfa ya. Tanwin bertemu dengan dal dibaca ikfa. Ma'in dafiq. Ya, seperti itu ya. Kita bisa memilah huruf-huruf mana aja sebagai contoh latihan untuk bersama-sama belajar tentang tajwid ya.
Nah, seperti itu. Nah, khusus yang iklab yang dengan bertemu dengan huruf nun ya, dibaca dengan iklab ya. Misalnya ada 71 iklab yang dua kata ya. Iklab ya. Iklab kita ini masih kita bersihkan dulu ya iklabnya. Iklab ya. Oh, dalam satu kata, mohon maaf ya. Dalam satu kata ya. Ambiuni, ambiuni, ambihum, amba'ahum, tumbitu, ambiya'a. Jadi hukum iklab ya, ba ya. Seperti itu kita dapat menjumlah bahwa ada 71 contoh yang iklab di dalam satu kata ya, satu kalimat ya. Untuk yang tanwin kita belum hitungkan terkait dengan yang bertemu dengan ba ya. Nah, seperti itu teman-teman, doakan semoga spreadsheet ini lekas selesai dan bermanfaat kepada kita semua untuk belajar tajwid dan lebih bersemangat sehingga kita bisa mendapatkan bacaan yang lebih sempurna dari biasanya. Nah, itu teman-teman, sekian dari saya. Untuk materi tahsin sebenarnya banyak sekali ya, baik itu mulai dari makhraj huruf dan lain-lain ya. Kita belajar sedikit-sedikit ya bersama-sama, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.